Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Saliwa Salihah kelas 5 SD Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ingat ya, pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan menjauhi kerumunan. Sebelum kita masuk materi, biasakan kita selalu memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam memahami ilmunya. Amin. Lanjutan Akhlakul Karimah, bab rendah hati, silakan dibuka di buku paket kalian itu halaman 49 ya. Perhatikan di video ini. Rendah hati adalah sifat dan perbuatan hati untuk selalu merendah, menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah SWT dan kaum muslim mukminin ya. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahrifal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ya. Jadi kalau kita sombong, ingat kita tidak akan bisa menyamai namanya tingginya gunung ya, karena kita tetap menjadi manusia yang ya seperti ini ya. Sekalipun kalian ada di atas puncak gunung dan kalian memandang rendah orang-orang yang ada di bawahnya, ingat, orang yang di bawah juga melihat kalian yang ada di atas gunung itu kecil, tidak berarti. Ya, jadi tidak perlu kita berlagak sombong. Di halaman 49, di situ diceritakan tentang ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Masya Allah ya, Islam itu indah sekali ya. Setiap sendi-sendi kehidupannya itu ada hak-hak yang harus ditegakkan. Menghargai orang yang lebih tua, dalam hal ini adalah orang tua kita ya. Tidak membentaknya, menaati perintahnya, menyenangkan matanya ya. Masya Allah ya, terus menyayangi orang yang lebih muda, dalam hal ini adalah siapa? Adik kita, ya kan, atau orang yang lemah gitu, kita menyayangi mereka. Masya Allah, jika kalian dalam pandemi ini ada di rumah, hendaklah membantu orang tua, meringankan pekerjaannya, menjaga adik-adik kalian yang mungkin masih kecil, yang masih perlu pertolongan, yang masih usia-usia batita, ya kan, atau balita, itu tolong. Kalian sudah besar, bisa menjaga dan bermain dengan mereka. Setidaknya orang tua kalian, khususnya ibu, bisa lebih cepat ya dalam mengurus rumah tangganya kalau dibantu. Ada dalilnya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi itu. Udah ada ancaman di sini, bukan termasuk golongan kami. Golongannya Rasulullah ya, yang akan nanti ditunggu di telaga Haud. Yang ketiga, menolong orang lain. Masya Allah ya, ini perbuatan hati yang lahir dari hati, niat yang baik akan menjadi satu kebiasaan menolong. Yang paling terdekat yang kita tolong saat ini di pandemi ini itu siapa ya? Orang tua kita, adik kakak kita, kerabat kita yang ada di rumah. Kemudian meluas ke tetangga, ke warga sekitar. Kalau di sekolah berarti ke teman-teman. Ya, yang keempat, mendengarkan nasihat ya, jangan marah kok dinasihati, apalagi itu mendatangkan kebaikan yang banyak untuk pahala di dunia dan akhirat, dan menaati yang baik ya, perintah-perintah yang baik ya, perintah yang ada di rumah atau perintah yang ada di sekitar rumah kita, dalam berkendara di sekolahan ya, ditaati. Yang kelima, tidak suka membanggakan diri. Ini hati-hati ya. Mungkin di antara kalian ada orang tuanya hartanya berlebih, itu pun tetap titipan dari Allah yang harus dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan haknya. Ya, bukan berarti kalian menjadi sombong ya dengan harta kekayaan orang tua. Kemudian keenam, tidak memilih-milih teman karena kaya atau miskin ya, tapi sebagai seorang muslim kita berhak memilih teman untuk kebaikan dunia akhirat kita. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh memilih teman karena harta ya, tapi karena takwa ya. Kalau teman itu mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan keimanan yang bertambah, maka kita harus berteman dengan orang seperti itu ya. Kalau kaya sama miskin itu hanya titipan, tidak lama, karena roda kehidupan itu berputar. Bisa besok si A yang kaya atau yang kebalikannya besok si B yang miskin. Seperti itu. Yang ketujuh, berbuat sopan
dan lembut dalam bertutur kata dan bergaul. Usia kalian itu usia apa ya? Usia tanggung ya, seperti ibaratnya itu kayak main layangan, tarik ulur ya, dewasa belum, anak kecil juga enggak. Dan usia kalian adalah usia menuju akil balik ya. Ada hormon-hormon emosional yang mungkin belum terkontrol, kurangnya ilmu juga, sehingga penerapan bagaimana untuk meluruskannya juga mungkin harus terus diolah, belajar yang tiada henti gitu kan. Artinya ada di antara kalian mungkin ya, mungkin ibu juga dulu seperti itu ketika kecil. Usia kalian itu kalau dikasih tahu tuh suka apa? Suka membantah. Kalau dinasihatin tuh jawabnya tuh suka asal ya, bahkan ketus. Nah, ini sekarang diingatkan kalau kita yang menjadi ciri orang yang rendah hati ya, menjadi orang yang termasuk golongan Rasul, maka kita harus tahan ya kata-kata yang kasar, yang tidak penting, tidak berguna, apalagi menyakiti orang. Jangan sampai keluar dari lisan kita ya. Kita senantiasa berdoa agar Allah menjauhkan lisan kita dari kata-kata yang buruk. Baik, halaman 50 tentang contoh tawadu dalam kehidupan Rasulullah. Yang pertama, mengucap salam. Bertemu sesama muslim, termasuk di sini ada anak-anak dan terkadang bercanda dengan Rasul. Ini akhlakul karimah yang Rasulullah contohkan. Artinya kita pun berusaha untuk mengikutinya dan menjadi kebiasaan kita mengucap salam ketika bertemu sesama muslim. Masya Allah ya, ini udah jarang sekali ditemui. Kalian kadang suka lupa bertemu dengan siapa, tidak diawali dengan salam. Ya, termasuk juga kepada adik-adik, kadang kita suka malu ya, atau apa sih, gengsi ya, untuk mengucap salam lebih awal kepada yang lebih muda. Padahal itu pahalanya luar biasa ya. Jadi kalau bisa sekarang mulai membiasakan diri mengambil pundi-pundi pahala dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, bekerja dan membantu pekerjaan keluarga di rumah ya. Sudah Ibu singgung tadi di awal, pandemi sekarang kalian rebut semua jenis pahala yang ada di rumah, baik ibadah maupun pekerjaan fisik ya, tapi dengan sesuai dengan kadar kemampuan kalian di usia kalian ya, tidak juga yang berat atau membahayakan. Kalian ambil ya, bisa sholat duha bisa 4 rakaat sampai 12 rakaat kalian ambil, bisa membantu ibu ya kan, membantu adik menjadi guru ya, Masya Allah itu udah luar biasa ya. Membaca Al-Quran dengan menarget misalnya 1 bulan sudah hatam atau apa, itu juga bisa kalian raih. Nah, tinggal kembali ke niat kalian ya. Yang ketiga, mau menerima hadiah meskipun sebuah permen ya. Hadiah setiap orang suka, ibu juga suka dikasih hadiah. Tapi kadang manusia tidak ridho ketika hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Hadiah itu artinya ada rasa sayang dari seseorang kepada kita ya, tapi sesuai kemampuan ya. Kadang mungkin yang diberikan ini memang itu pantas mungkin buat kita, cuma kita kadang-kadang suka menilainya tinggi, jadi salah ketika mendapatkan hadiah tersebut. Pokoknya apapun yang diberikan, apalagi orang tua kita yang memberikan kita, ya saya hamdalah ya. Terus saya thank you juga, jangan lupa kepada orang yang telah memberikan hadiah. Yang keempat, menerima saran, usulan, pendapat seperti pada musyawarah, menentukan strategi perang, menentukan keputusan, dan yang lainnya. Ya, orang yang tawadu itu mau menerima saran, mau bermusyawarah, mau mencari kebaikan di atas keputusan bersama, mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Ya, di sini ada hadisnya yang artinya di halaman 50 itu, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling rendah hati sehingga tak seorang pun berbangga atas lainnya dan tidak seorang pun berbuat sewenang-wenang atas lainnya. Hadis riwayat Muslim ya. Lanjut ke halaman 50, masih di 50. Manfaat tawadu. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong, ujub, maupun meremehkan orang. Kalau Allah sudah memudahkan hati kita untuk rendah hati, untuk tawadu, ya berarti ada manfaat yang kita peroleh, yaitu tidak sombong, tidak memamerkan diri, dan juga tidak mengecilkan orang lain. 2, mendapat nasihat dari teman pergaulan yang baik ya.
Masya Allah ya, nasihat itu baik untuk jiwa kita. Ditambah dengan kita memiliki sifat rendah hati dan tawadu, maka kita akan mendapat pergaulan yang baik dari teman-teman kita. Yang ketiga, saling menghormati dan bersama orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Menemukan kesatuan dan kekuatan serta kejayaan umat. Tuh, Masya Allah kan, kalau di dunia ini sudah tidak ada orang yang meremehkan, tidak ada orang yang pamer-pamer, sombong, ujub. Masya Allah ya, Islam itu akan jaya. Dan yang kelima, diangkat derajatnya oleh Allah. Di situ dikatakan pada hadis riwayat Muslim, dan tidaklah seorang berendah hati karena Allah kecuali Allah pasti tinggikan derajatnya. Tuh ya, tadi kita ada di awal itu ada sindiran, ada ancaman. Sekarang ada janji. Ada janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang rendah hati karena Allah. Yang keenam, terhindar dari api neraka karena terhindar dari sifat sombong. Dalilnya yaitu tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sedikit sifat sombong, ya, sebiji atom, ya, ada sifat sombong saja kita akan berdosa. Ya, ingat, iblis itu dikeluarkan dari surga karena apa? Karena sombong, ya, karena sombong merasa dia lebih dari Adam. Selanjutnya di halaman 51, cara memperoleh tawadu. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita itu makhluk yang lemah. Manusia itu yang lemah, yang kikir, yang tidak bersyukur. Semua keburukan tuh manusia juga mendapati sifat seperti itu. Makanya kita harus sadar dengan Allah memberikan banyak kelemahan pada diri kita, hendaklah kita mempunyai sifat rendah hati. Bergaul bersama kawan yang berakhlak mulia dan tidak angkuh, ya. Cari teman yang jangan sombong, maka kita jadi tidak akan ikutan sombong. Bersilaturahim sesering mungkin kepada kaum fakir, miskin, anak yatim dengan beri bantuan, prihatin dan menghibur mereka, ya. Memang kita harus banyak melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas capek ya, pegel pundak kita, ya kan. Kalau melihat ke bawah, kita akan banyak bersyukur bahwa ada orang yang lebih susah dari kita, ada yang lebih sakit dari sakitnya kita, ada yang lebih sedih dari sedihnya kita. Ya, itu orang-orang yang bisa mendatangkan kita rasa syukur yang besar kepada Allah. Yang keempat adalah banyak merenungkan ayat Allah, kisah para nabi, para sahabat, dan ansor. Ini banyak sekali ya, tidak bisa diceritakan satu-satu. Ayat-ayatnya juga tadi sudah jelas di awal, ya kan, bahwa barang siapa yang hadis-hadisnya juga ada, barang siapa yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Kemudian banyak membaca riwayat para tokoh dan ulama, ya. Nih, makanya di rumah harus ada minimal satu tokoh ulama yang kalian ketahui isinya. Yang keenam, selalu mengingat tawadu adalah perintah Allah dan janji Allah, yaitu akan diangkat derajatnya. Yang ketujuh, mengingat kebaikan dan kelebihan orang. Kalau kita melihat sesuatu gitu kan, ya bahwasannya orang yang di depan kita itu mungkin banyak kebaikannya, pahalanya yang berlimpah, kita selalu berhusnuzon sehingga kita termotivasi untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mengingat kekurangan diri, tidak menunjukkan kelebihan, ya lebih baik kita cari aib sendiri daripada memamerkan kemampuan atau kelebihan kita yang tidak seberapa. Ya, mungkin kita masih suka berbohong, ya kan, suka menunda-nunda pekerjaan yang diperintah orang tua, dan yang lainnya. Lebih baik kita mengkoreksi diri kita sendiri. Yang ke-9, mengingat keutamaan tawadu. Masya Allah ya. Yang 10, selalu mengingat keburukan, ya, keburukan dari sifat-sifat sombong, ujub, dan ria, dan berusaha menghindarinya. Jadi kita ingat ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku ini, pelaku sombong, pelaku ujub, dan pelaku ria. Baik, tawadu itu rendah hati, ya. Di sini kalian bisa lihat ada gambar padi, ya, padi yang sudah berisi. Lihatlah begitu indah padi yang menguning, semakin berisi ia semakin merunduk. Ya, padi itu kalau sudah tumbuh, ya, sudah tumbuh dia rata, dia tuh bukannya tegak tinggi seperti pohon kelapa atau bagian, tapi dia akan
turun merunduk ya. Padahal dia sedang bagus-bagusnya menghasilkan padi yang menguning. Ya itulah perumpamaannya. Apapun yang Allah titipkan pada jiwa kita, pada diri kita, badan yang bagus, mungkin fisik yang bagus, mungkin atau juga tambahan harta yang melimpah, harusnya kita seperti padi terus merunduk ya. Semoga kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Alhamdulillah materi sudah selesai. Biasakan mencatat, bertanya, dan mengulang materi yang Bapak Ibu guru kalian berikan. Senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan anugerah berupa hati yang selalu merendah bersama kaum muslimin. Ya amin ya rabbal alamin. Pekan depan insya Allah kita penilaian harian bab malu dan rendah hati. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.